Nama saya Muhammad Alifianto, NIM C93219085, yaitu membahas tentang perlindungan terhadap kombatan dan non-kombatan dalam Islam. Satu, kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif ikut serta dalam bentuk suatu pertempuran. Penduduk sipil merupakan golongan penduduk yang tidak berhak untuk ikut serta dalam suatu pertempuran. Non-kombatan adalah sekelompok orang yang tidak boleh diserang. Salah satu hal mendasar dalam hukum humaniter internasional yang selanjutnya disingkat HI adalah bahwa dalam konflik bersenjata satu-satunya tindakan yang dapat diterima adalah memalahkan potensi militer musuh. Hal ini mensyaratkan bahwa HAI memiliki potensi untuk mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai kombatan dan yang karena dapat menyerang atau diserang dan berpartisipasi langsung dalam peperangan. Perlindungan hukum terhadap kombatan yang telah menjadi tawanan perang dapat berupa perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum meliputi satu, tawanan yang perang hanya dapat dipindahkan oleh negara penahan ke suatu negara menjadi peserta konvensi, dan setelah negara penahan mendapat kepastian bahwa negara yang diseterai tawanan itu berkehendak dan sanggup untuk melaksanakan konvensi. Dua, hukum humaniter internasional memberikan batasan-batasan mengenakan alat dan metode yang digunakan dalam sengketa bersenjata. Tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam hal ini, negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin, memelihara mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka. Memahami apa yang dimaksud dengan perlindungan kombatan, hukum humaniter internasional mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata untuk membedakan antara kombatan dengan warga sipil dalam situasi apapun. Istilah warga sipil ini melingkupi semua yang berstatus warga sipil, relawan, kemanusiaan maupun rohaniawan. Dan oleh karena itu, istilah warga sipil melingkupi orang-orang yang berdomisili di daerah-daerah yang menjadi lokasi konflik bersenjata, maupun warga sipil yang tinggal di wilayah-wilayah pendudukan. Berdasarkan hal tersebut, sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan warga sipil adalah setiap orang yang tidak ikut serta atau terlibat dalam peperangan. Bila ditemui keraguan apakah seseorang atau sekelompok orang itu adalah kombatan atau warga sipil, maka ia atau mereka harus dianggap sebagai warga sipil. Perlindungan warga penduduk sipil ini juga meliputi orang yang menjadi relawan kemanusiaan, tenaga medis, wartawan atau jurnalis, para rohaniawan dan personel pertahanan sipil, dan orang-orang yang dimaksud rentan dalam hal ini yaitu orang-orang yang cacat, yang sakit, terluka, lanjut usia, anak-anak dan wanita hamil atau wanita menyusui. Di samping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata seperti yang diuraikan di atas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Perlindungan terhadap para warga sipil sebenarnya memang sudah diatur dalam Konvensi Den Haag mengenai hukum kebiasaan perang darat. Dalam bab yang mengatur kependudukan, dalam bab tersebut terdapat 15 pasal yang memberikan perlindungan kepada warga sipil di daerah pendudukan. Oleh karena semakin pesatnya perkembangan persenjataan modern dan mengingat kenyataan bahwa perang modern merupakan perang yang total, maka semakin sukar untuk mencegah para penduduk sipil turut menjadi korban serangan musuh. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan hukum perang yang tradisional secara kenyataannya tidak cukup lagi, dalam arti bahwa diperlukan pembaharuan dengan harapan dapat memberikan perlindungan yang mencakup semua aspek. Memahami perlindungan non-kombatan, hukum Islam dengan gamblang menjelaskan bahwa segala pertempuran di medan perang harus diarahkan hanya kepada kombatan musuh. Warga sipil dan non-kombatan tak boleh dilukai dengan sengaja sepanjang masa permusuhan. Sejak 14 abad yang lalu, Islam sudah mengenal prinsip perbedaan antara kombatan dengan warga sipil sejati, antara objek militer dengan objek sipil. Islam membedakannya berdasarkan teks agama dan implementasinya terhadap kelompok ini dan kelompok itu. Di samping mewajibkan pemberian perlindungan terhadap warga, tindakan agresif dan aksi yang merugikan mereka, firman Tuhan dalam surat Al-Maidah ayat 32, yaitu oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
Selanjutnya, pesan Rasulullah SAW kepada para prajurit ketika dikirim ke medan perang melawan musuh menegaskan perbedaan antara kombatan dan warga sipil. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berangkatlah atas nama Allah, dengan atas agama Rasulullah, dan jangan membunuh orang tua, entah anak-anak perempuan, dan jangan melampaui batas. Kumpulkan pampasan perangmu dan berbuatlah kebaikan dan lakukan kebajikan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Sekian.